Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kabar anak-anakku semua, adik-adik semua. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 4, subtema 3, pembelajaran 6 untuk kelas 3 SD. Ayo membaca, bacalah dengan nyaring. Wabah demam berdarah. Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengaspalan. Nah, ini cara mewaspadai demam berdarah, stikernya. Untuk itu lakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Ayo berlatih. Mereka melakukan kerja bakti secara bergotong royong membersihkan lingkungan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa masalah yang ada pada teks Ayah Dayu terserang demam berdarah? Kedua, apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Ketiga, apa yang dimaksud dengan menguras? Mengeluarkan air dari wadahnya, misalkan dari bak, dari ember, atau dari apapun tempatnya. Keempat, apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup tempat atau wadah tidak terbuka. Jadi menutup sesuatu yang terbuka, itu dengan tutupnya, jadi tidak terbuka. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Masukkan sesuatu ke dalam tanah dan menutupnya dengan tanah. Jadi buat lubang, ditaruh, dan ditutup lagi dengan tanahnya. Ayo bercerita, amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban, ya kan? Garis bawahi yang tadi, kalimat yang menunjukkan kewajiban. Mana tadi? Ya kan? Nah, ini adalah kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jadi saya garis bawahi. Nah, semua yang saya garis bawahi ini adalah kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu di depan kelas. Ayo berdiskusi. Dalam bertetangga kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemui Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan perasaan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Lakukan hal-hal berikut. 1. Bekerjalah dalam kelompok. 2. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Ketiga, persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. Keempat, gunakan kalimat penyelesaian masalah. 5. Peragakan bersama teman-temanmu. Ayo berlatih. Nah, ini adalah gambar nenek ya, yang Lani sedang bersedih. Dayu sedang bersedih. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 bibit buah sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus ya. Jadi 800
Apa ini? 800 bunga sedap malam. Nah, ini dengan kemungkinan 20 kardus, ya kan? 20 kardus berapa per kardus isinya, ya? Kita hitung. Kita hitung, cara menghitungnya sama seperti sebelum-sebelumnya. 800 dibagi 20. Kita hilangkan dulu nol belakang, sisanya 80 dan 2. Nolnya kita simpan jadi 8 dan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nolnya pindah jadi 40. 800 bagi 20 sama dengan 40. Jadi jawabannya 40 ya. Jawabannya adalah 40. Dan kita bikin untuk kemungkinan di selanjutnya. Kita buat kemungkinan dengan 40 kardus. Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, sama seperti yang tadi ya. 800 dibagi 40. Nolnya kita hilangkan yang di belakang. Nah, tinggal 80 dan 4. Nah, nol yang di 80 ini kita simpan, tinggal 8 dan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nol yang disimpan tadi kita pindah. Jadi jawabannya adalah 20. Jadi setiap kardus berisi 20 bunga sedap malam. Ayo mencoba. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Kita disuruh membuat contoh kemungkinan yang lain ya. Nah, ini saya buatkan contohnya ya. Jumlah bibit ada 400, jumlah kardus ada 20. Berapa kardus setiap bibit? Nah, ini lebih gampang ya kan. Berapa kardus setiap bibit? Ya kan, di setiap berapa kardus di setiap berapa bibit di setiap kardusnya. Jadi 40 bibit 20 kardus. Cara menghitungnya pun sama seperti yang sebelumnya. Jadi 40 dibagi 20. Kita hilangkan nol yang di belakang. Jadi sisa 40 dan 20. Yang 40-nya ini nolnya kita simpan. Jadi sisa 4 dan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nol yang disimpan dipindah. Jadi adalah 20. Jadi setiap itunya adalah 20. Demikian anak-anakku, semoga apa yang disampaikan bisa membantu kalian makin semangat belajarnya dan memudahkan orang tua untuk menjelaskan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.